guys, perkenalkan nama aku Faridatun Ainunisa dengan NIM C24012311024. Nah, kebetulan di mata kuliah biologi molekuler ini aku dari kelompok 5. Nah, pada video kali ini aku akan menjelaskan mengenai PCR. Apa itu PCR, definisinya, lalu tujuannya, lalu serta tahapan-tahapan yang penting dalam PCR ini. Nah, sebelum lebih lanjut, ada yang tahu nggak sih PCR itu apa? Nah, jadi, PCR atau Polymerase Chain Reaction adalah salah satu teknik paling penting dalam bioteknologi yang digunakan untuk memperbanyak segmen DNA tertentu secara eksponensial. Nah, metode ini tuh pertama kali dikembangkan oleh Kari Mullis pada tahun 1983. Dan tentunya telah menjadi alat fundamental dalam riset biologi molekuler serta diagnosis medis serta juga hingga forensik. Nah, secara pengertian sendiri, PCR merupakan metode untuk memperbanyak atau amplifikasi fragmen DNA dalam jumlah yang sangat besar, bahkan dari sampel yang sangat kecil gitu. Dan dalam proses ini, target DNA akan direplikasi hingga mencapai jutaan atau bahkan miliaran salinan dalam waktu yang singkat. Dengan tujuan PCR ini tuh memiliki tujuannya yaitu pertama amplifikasi DNA, yang kedua deteksi gen atau virus dalam diagnostik, lalu yang ketiga ada forensik atau mengidentifikasi profil DNA individu dalam investigasi kriminal, lalu yang keempat ada penelitian genetik. Nah, dari tahapan-tahapannya, PCR memiliki tahapan atau proses PCR ini terdiri dari 3 tahapan utama tentunya yang terjadi dalam siklus berulang. 3 tahapan utama yaitu denaturasi, annealing, dan elongasi. Nah, denaturasi ini dia itu di sekitaran 94 sampai 98 derajat Celcius. Dan yang dimana tahap pertama adalah denaturasi gitu sebelum melakukan PCR ini. Nah, di tahapan denaturasi ini tuh sampel DNA dipanaskan hingga suhu tinggi sehingga sekitar 94 sampai 98 derajat Celcius. Yang dimana panas ini menyebabkan untaian ganda DNA terpisah menjadi 2 untaian, yaitu tunggal dengan memutus ikatan hidrogen antar basa nitrogen. Nah, terus di proses yang kedua ini tuh ada proses annealing, yaitu sekitar 50 sampai 65 derajat Celcius. Nah, pada tahap ini tuh suhu diturunkan menjadi sekitar 50 sampai 65 derajat Celcius agar primer, yaitu segmen pendek DNA buatannya, dapat menempel pada daerah target di untaian DNA tunggal. Nah, di primer ini tuh berfungsi sebagai titik awal untuk sintesis untaian baru. Dan yang terakhir itu ada elongasi atau ekstensi di 72 derajat Celcius. Nah, tahap terakhir ini suhu itu kembali lagi dinaikkan yang di 72 derajat Celcius yang merupakan suhu optimal bagi enzim DNA polimerase seperti polimerase gitu, dengan tujuan untuk menambahkan nukleotida ke ujung primer dan memperpanjang untaiannya DNA yang baru yang melengkapi untaian cetakannya. Nah, siklus berulang, jadi si denaturasi, annealing, sama elongasi itu dia tuh merupakan siklus yang berulang tentunya, karena secara silikal biasanya dia tuh diulangi sebanyak 20 sampai 40 kali tergantung, tapi balik lagi tergantung dari jumlah DNA yang dibutuhkannya. Lalu biasanya penyimpanan DNA hasil PCR ini tuh setelah PCR selesai, hasil amplifikasi itu disimpan dalam kondisi tertentu tapi biasanya DNA ini disimpan di suhu minus 20 derajat Celcius gitu untuk waktu yang lama agar tetap stabil dan tidak terdegradasi. Nah, dan sebagai penutup, PCR ini telah mengubah dunia bioteknologi dengan membuka jalan bagi berbagai aplikasi yang mendasar dalam riset genetik, diagnostik, hingga forensik gitu tentunya. Nah, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.